Hai hai hai. Nah, ketemu lagi ulik-ulik bersama pastinya itu selalu bersama Buya lah. Hari ini Buya akan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang keadaan kota Pontianak tempo dulu. Nah, kenapa Buya rasa perlu juga kita tahu, atau kan karena tempo dulu kan ada yang mungkin yang udah menyaksikan video Buya ini, ada yang entah udah lahir atau belum lahir. Jadi sekedar kita mengingat kembali memori masa lalu. Oke, pertama ini Buya akan ulik dulu tentang Jalan Tanjung Pura. Keadaan Jalan Tanjung Pura di tahun 1970. Nah, kalau menurut Buya pribadi, Jalan Tanjung Pura ini adalah merupakan urat nadi bidang jasa Kota Pontianak. Nah, kenapa Buya mengatakan urat nadi? Karena kalau menurut Buya pribadi, di Tanjung Pura itu banyak sekali aktivitas jual beli, entah itu grosiran pakaian, entah itu grosiran pecah belah, entah itu grosiran sembako, dan grosiran rempah-merempah. Jadi kalau Buya sendiri merasa itu Tanjung Pura lah tempatnya. Cuma masyarakat lebih sering menyebutnya itu mungkin ada yang menyebutnya itu Parit Besar, Pasar Tengah, bahkan pos polisi. Maksud mereka itu mungkin los-losnya ya. Jadi kalau mereka mau mencari grosiran pakaian, disinilah tempatnya. Grosiran pecah belah, disinilah tempatnya. Dan grosiran sembako, disinilah tempatnya. Tapi identiknya atau umumnya Jalan Tanjung Pura lah dia tempatnya. Hanya blok-bloknya saja yang berbeda. Nah, gambar di atas ini adalah keadaan Jalan Tanjung Pura di tahun 1970. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaannya dari tahun ini sampai ke tahun 2021. Sekedar memori aja, jadi kita sama-sama belajar. Terus lanjut lagi ke Jalan Pak Kasih. Jalan Pak Kasih. Mungkin kalau Buya rasa ini kita sering lah ya bolak-balik mondar-mandir melalui jalan ini. Lanjut dari Jalan Pak Kasih kita ke Pelabuhan Senghi. Nah, Pelabuhan Senghi ini sampai sekarang pun masih sangat padat dengan segala aktivitasnya. Dari pagi sampai sore. Bahkan itu di Pelabuhan Senghi itu tidak hanya orang antar barang atau kuli-kuli panggul yang masih mondar-mandir, tetapi juga kadang di Pelabuhan Senghi ini ada orang-orang atau sebagian orang tuh yang masih menggunakan kayak angkutan laut, misalnya entah berpergian kemana, masih di Pelabuhan Senghi ini. Jadi Pelabuhan Senghi ini sangat padat, apalagi pas-pas jam-jam kerja lah. Biasa tuh kalau Buya sendiri biasa sering lewat ya, karena aktivitasnya di Tanjung Pura itu kan Buya memang lokasinya juga di situ, jadi sering melihat aktivitas mereka. Kalau dari pagi itu sampai jam 12 itu juga masih sangat padat sekali, sampai jam 5 sore. Dari Pelabuhan Senghi kita lanjut lagi ke Terminal Suroja. Nah, kalian pasti lihat kan, sangat-sangat berbeda. Yang namanya kan perubahan zaman kan, jadi ya beginilah. Mungkin kalau untuk outlet yang sepadat ini udah jarang ya kita ketemui sekarang. Adapun ibaratnya itu kalau bahasa orang Pontianak sini sebuti dua buti lah outlet masih kita ketemui. Tambah lagi sekarang kan orang sudah sangat jarang menggunakan outlet, dikarenakan ya mereka lebih memilih berkendaraan pribadi. Makanya sekarang tuh kalau mau lihat outlet tuh sangat jarang ya. Ada itulah tadi, ada pemangkalnya paling beberapa gitu kan. Nah, ini sekedar kita mengingat aja memori zaman dulu dengan zaman sekarang sangat jauh perbedaannya. Oke, dari Terminal Suroja kita lanjut ke Jalan Rahadi Usman. Nah, kalau Buya juga kembali lagi Buya bilang ya, ternyata setelah Buya melihat gambar ini, Buya langsung juga berpikir, selama ini nih kita nih lewat ya, lalu lalang dari rumah ke toko, melewati selalu. Nah, jadi tujuannya juga Buya pun jadi tahu. Intinya kan setiap konten Buya ini kan Buya itu mengajak teman-teman saling belajar, tetapi tujuannya bukan untuk menggurui atau segala macam. Yang sekedar tidak tahu kita jadi tahu, oh inilah namanya perubahan. Nah, Buya tekankan lagi, ternyata perubahan itu
pasti dan harus terjadi. Kayak gini kan, sekarang kan udah ada perubahan zaman, itulah tadi udah ada kemajuan teknologi atau segala macam. Tetapi kalau untuk di Tanjung Pura itu, kalau Buya merasa ya, karena Buya tuh berkecimpung di situ, kalau untuk bangunan-bangunan lamanya masih sangat banyak, cuma kadang itu hanya diganti atau kayak model misalnya pintunya mungkin hanya diganti-ganti dikit lah, tapi kalau untuk bangunan atasnya itu masih bangunan-bangunan lama. Oke lah teman-teman, sekian dulu video Buya hari ini tentang ulik-ulik atau memberikan gambaran kepada kalian tentang keadaan kota Pontianak tempo dulu. Intinya video ini adalah untuk kita sama-sama belajar, sama-sama bernostalgia. Dan jangan lupa kalian sukai videonya, kalian komentari apa, entah mau bahas apa, kasih Buya masukan, entah kita merepet-merepet apa, mengulik-ulik apa, dan kalian share ke sosial media teman-teman. Seperti biasanya lagi yang selalu Buya tekankan, agar Buya lebih semangat membuat konten lagi, entah kita apa lagi, kalian subscribe, tambahlah subscribe-nya. Assalamualaikum. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish